Halo, selamat pagi peserta didik yang Ibu kasihi. Kembali lagi bersama Ibu Ilsa Francisca Kurnia Septi. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, mari kita hening sejenak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingatkan kembali lagi, jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa pakai masker pada saat di luar rumah dan cuci tangan. Tentang naik dan fungsi turunan pada turunan fungsi. Nah, yang pertama itu ada fungsi naik. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jika f(x) naik pada interval A kurang lebih sama dengan X kurang lebih sama dengan B dan X1 itu kurang dari X2, maka fx1 itu lebih kecil dari F2. Maaf, itu F2 bukan F kuadrat. Nah, maka itu disebut dengan fx fungsi naik. Nah, syarat fungsi naik itu adalah f aksen x atau turunan dari fx itu lebih besar dari 0. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan interval dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x agar fungsi tersebut naik. Nah, maka terlebih dahulu kita turunkan dulu fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 9x. Ibu ulangi, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x. Maka kita turunkan fungsi fx, maka dapatlah 6x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 12. Pasti kalian sudah tahu dapat 6 dari mana? Itu dari 2 kita kalikan 3, kemudian 3 ini kita kurangkan dengan 1, begitu pula dengan yang ini. Nah, maka fx naik itu apabila fungsi turunan fungsi fx itu lebih besar daripada 0. Nah, bagaimana caranya? Maka ini kita menggunakan pertidaksamaan. Ini 6x kuadrat dikurang 18x ditambah 12 itu lebih besar pada 0. Ini mengapa tinggal x kuadrat? Karena setiap variabelnya kita bagi dengan 6. 6 bagi 6 hasilnya 1, 18 bagi 6 hasilnya 3, dan 12 bagi 6 hasilnya 2. Maka dapatlah, ini namanya penyederhanaan. Maka disederhanakan sehingga menjadi sederhana mungkin, yaitu menjadi x kuadrat dikurang 3x tambah 2x lebih besar pada 0. Ini kita faktorkan. Kalau kita kalikan pelangi, maka hasilnya x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 itu lebih besar pada 0. Nah, maka hasilnya x kurang 1, x kurang 2 itu sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 2. Nah, karena lebih besar itu adalah tanda dari pertidaksamaan, maka kita simpulkan x itu lebih kecil dari 1 atau x lebih besar dari 2. Nah, fungsi turun. Perhatikan gambar berikut. Nah, jika fx turun pada interval A lebih kecil pada x dan x itu lebih kecil pada b dan
X1 lebih kecil pada X2, maka fungsi F1 itu lebih kecil dari fungsi F2. Nah, syarat turun itu adalah turunan dari fungsi f(x) itu lebih kecil daripada 0. Nah, maka perhatikan contoh berikut. Fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 7. Turunan, maaf, ini soalnya turunan fungsi turunan pada interval itu adalah, maka penyelesaiannya, nah, kita turunkan terlebih dahulu fungsi f(x) dari x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 7. Maka turunannya adalah 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 9. Nah, fungsi turun dari f(x) itu syaratnya turunan dari f(x) itu lebih kecil pada 0. Nah, ini kita sederhanakan. 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 9 ini kita sederhanakan menjadi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 lebih kecil daripada 0. Maka kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, dapatlah hasilnya x tambah 3 dikali x kurang 1. Maka x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Nah, perhatikan lagi, tanda lebih kecil ini itu merupakan pertidaksamaan. Maka hasilnya adalah min 3 lebih kecil daripada x dan x lebih kecil daripada 1. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Kalian bisa chat Ibu secara langsung jika kalian benar-benar tidak paham, dan ada beberapa referensi, tinggal kalian lihat di YouTube, ada beberapa referensi tentang fungsi naik dan fungsi turun. Terima kasih.